Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Widya Srini dari SMK Negeri 2 Subang. Saya mengampu mata pelajaran DPK Dasar Program Keahlian ATPH. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengelompokan tanaman pertanian. Kenapa sih harus kita berikan materi ini kepada peserta didik? Karena pengelompokan tanaman pertanian ini, dengan pengelompokan tanaman pertanian ini, anak-anak khususnya jurusan ATPH akan lebih memahami bahwa tanaman yang ditemuinya sehari-hari termasuk ke dalam golongan tanaman apa. Pengelompokan tanaman pertanian dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tanaman pangan. Tanaman pangan ini adalah tanaman penghasil makanan pokok, yang termasuk kelompok ini adalah serealia, contohnya padi, jagung, sorghum, gandum. Kemudian kelompok umbi-umbian, ubi jalar, singkong dan sebagainya. Kelompok yang ketiga adalah kacang-kacangan, di dalamnya ada tanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan seterusnya. Pengelompokan tanaman yang kedua adalah tanaman hortikultura. Yang termasuk dalam tanaman hortikultura adalah tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, dan tanaman hias. Tanaman buah-buahan terdiri dari buah pohon, buah semak, kemudian buah terna atau berbatang basah, contohnya pisang, kemudian buah-buahan berbatang merambat, contohnya semangka, melon, markisa. Kemudian di dalam kelompok tanaman hortikultura ada tanaman sayuran, di mana tanaman sayuran dikelompokkan lagi terdiri dari sayuran akar atau umbi, contohnya wortel, lobak, sayuran buah, sayuran daun, sayuran bunga, dan sayuran batang. Dalam kelompok tanaman hortikultura, di dalamnya juga ada kelompok tanaman hias. Kelompok tanaman hias ini dibedakan menjadi 3, yaitu tanaman hias yang berbunga, tanaman hias tidak berbunga, dan tanaman hias rumput-rumputan. Pengelompokan tanaman pertanian yang ketiga adalah tanaman perkebunan. Yang merupakan tanaman perkebunan yaitu kelompok tanaman sebagai penghasil devisa negara Indonesia. Artinya bahwa tanaman perkebunan diusahakan dalam skala produksi yang sangat luas hingga mencapai ribuan hektar. Berdasarkan hasilnya, tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi tanaman penghasil daun, yaitu contohnya tembakau, teh, tanaman penghasil buah, kopi, coklat, tanaman penghasil getah, karet, tanaman penghasil gula, tebu, dan tanaman penghasil minyak, contohnya kelapa, kelapa sawit. Nah, berdasarkan umurnya, tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi 2, yaitu tanaman perkebunan tahunan dan tanaman perkebunan semusim. Tanaman perkebunan tahunan itu yang hidupnya lebih dari 2 tahun, contohnya kakao, karet. Yang kedua yaitu tanaman perkebunan semusim, di mana tanaman ini hidupnya kurang dari 1 atau 2 tahun. Contohnya tebu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.